Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja nikah kilat bab ke-16 dengan judul Pergi ke Surabaya. Hari ini hari di mana mereka berangkat ke Surabaya. Sepanjang perjalanan, Ralin terlihat diam dan tanpa banyak bicara. Bisa dikatakan gelisah. Semua akan baik-baik saja. Ada aku yang akan melindungimu, kata Ethan. Meski Ethan berkata seperti itu, Ralin tetap merasa takut. Tidak sampai 2 jam, Ethan dan Ralin sudah sampai di Juanda, Bandara Internasional Surabaya. Ethan menggenggam tangan Ralin. Kamu kenapa? Kamu tidak percaya sama aku yang akan melindungimu? Tanya Ethan, yang melihat Ralin diam di sepanjang perjalanan. Ralin tak menjawabnya. Ia malah memeluk Ethan, yang bagi Ralin tempat ternyamannya sekarang, dan membuatnya sangat tenang. Kita menunggu orangku untuk menjemput, kata Ethan. Ethan bisa melihat Ralin yang terlihat tidak nyaman dan takut. Sebenarnya seberapa kuat sih orang itu sampai membuat gadisnya ketakutan? Tuan Ethan, silakan, kata pria yang berpakaian rapi. Ethan mengangguk dan mengikuti pria itu sampai di mobil yang sudah disiapkan. Kita langsung ke hotel saja ya, Pak, kata Ethan. Pria itu mengangguk. Ada apa? Tanya Ethan. Aku takut, sangat takut, kata Ralin. Lihat aku. Aku di sini yang akan menjadi perisaimu, kata Ethan. Tapi belum sempat Ralin bicara, ponsel Ethan berdering. Sebentar, ada telepon dari Fadil, kata Ethan. Halo? Aku sudah perjalanan ke kantor, kata Ethan segera mematikan teleponnya. Kemudian beralih pada Ralin, yang sudah tertidur di pelukannya. Ethan memandang wajah Ralin yang tertidur. Wajah tenang gadisnya membuat Ethan tersenyum. Meski usia pernikahannya masih sangat muda, masih 2 minggu, tapi Ethan merasa sangat nyaman dengan kedatangan Ralin dalam hidupnya. Sudah sampai, Tuan, kata pria yang menjemputnya. Ethan mengangguk. Terima kasih, Pak, kata Ethan. Saya keluar dulu, Pak, biar nanti petugas parkir yang membawa mobilnya. Baik, Pak, kata Ethan. Setelah pria tadi keluar, Ethan membangunkan Ralin. Ralin, ayo turun, kita sudah sampai, katanya, sambil mengusap pelan pipi gadisnya. Ralin menggeliat kecil, dan mata indah itu terbuka perlahan. Matanya menatap Ethan bingung. Sudah sampai, ayo kita sudah ditunggu. Ralin duduk tegap dan keluar mobil. Ethan menunggu Ralin sampai di sampingnya. Dengan mengadang tangan Ralin, Ethan memasuki kantornya. Semua karyawan memberi salam pada Ethan. Saat Ethan berjalan menuju ruangannya, salah satu pria berkemeja biru muda datang, menyambut dan menjabat tangan Ethan. Selamat datang, Pak, sapanya. Ya, terima kasih. Pak Fadil sudah sampai? Di mana dia? Tanya Ethan. Pria itu memandang Ralin. Dia istriku, kata Ethan, menyadari tatapan karyawannya pada Ralin. Oh, maaf, kenalkan, saya Adit. Bu, saya dipercaya untuk memegang hotel di sini oleh Pak Ethan, kata Adit sopan. Ralin mengangguk dan tersenyum. Panggil Ralin saja, kata Ralin. Mari Pak, saya antar, kata Adit. Adit memberi jalan untuk Ethan dan Ralin.
Adit menekan tombol lift untuk membawa mereka ke lantai 18, lantai paling atas di gedung ini. Fadil melihat Ethan berjalan ke arahnya. Di samping Ethan, ia melihat gadis muda yang sangat ayu, dan itu membuat serasi dengan Ethan. "Pak," sapa Fadil. "Mari masuk, kita bicarakan di dalam," kata Ethan. Ralin duduk di sofa dekat Ethan. Ia mencoba untuk mendengarkan dan memahami permasalahan yang sedang terjadi di kantor cabang milik suaminya. Kantor di Surabaya ini bergerak dalam bidang perhotelan. Ralin mengangguk mulai mengerti, dan ia sendiri kuliah manajemen, jadi sedikit banyak ia paham. "Maaf, jika permasalahannya adalah berkurangnya pengunjung karena suasana hotel yang terlalu monoton, kita bisa mengubah tema kita," kata Ralin. "Mengubah tema maksudnya bagaimana?" tanya Fadil. "Ya, tema hotel kita. Contoh, kita yang dari luar kota ini, kita pasti mencari hotel yang nyaman dan suasana baru, tidak melulu hanya sebagai tempat tidur dikala kita berkunjung ke kota lain. Pasti kita akan menginginkan hotel yang akan bisa membuat kita menyatu atau masuk ke dalam daerah itu," kata Ralin. Semua melihat ke arah Ralin. "Saya mengambil contoh di sini ya. Kita berada di Surabaya, Jawa Timur. Coba kita masukkan apa yang khas di Jawa Timur. Mungkin untuk restonya, menunya kita selingkan makanan khas Jawa Timur. Untuk hotel kita akan mencoba menggunakan seragam yang khas Jawa Timur juga. Itu akan menarik," lanjut Ralin. Ethan dan Fadil mengangguk mengerti. Adit mengangguk dan berkata, "Benar kata Ibu Ralin, Pak. Saya pernah berkunjung ke suatu tempat dan menginap di salah satu hotelnya dan memiliki tema yang berbeda setiap bulannya. Kalau di sana menyesuaikan apa yang terjadi di bulan itu, seperti musim buah, pakaian seragam mereka memakai kostum buah yang khas di negara mereka," kata Adit. Fadil mengangguk setuju. "Oke, kita coba langkah ini dan kita akan melihat respon dari pengunjung," kata Fadil. "Jika langkah ini berhasil dan respon pengunjung baik, kita lanjutkan. Bagaimana, Pak?" tanya Fadil. Ethan mengangguk setuju. "Oke, kita akan coba langkah ini. Adit, kumpulkan semua karyawan dan briefing mereka ya," kata Ethan. "Baik, Pak," kata Adit. "Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukup sampai di sini," kata Ethan. "Tunggu," pinta Ralin. "Ada apa, Ralin?" tanya Ethan. "Gimana di menu restonya kita tambah hidangan penutup khas makanan Indonesia, seperti kue-kue tradisional," kata Ralin. "Boleh, Bu, itu juga ide bagus. Secara tidak langsung kita mengenalkan makanan tradisional kita ke pengunjung," kata Adit. "Baik, Pak, kalau gitu saya pamit." Ethan mengangguk. Sepeninggal Adit, Fadil selonjoran tanpa memperdulikan ada Ralin di situ. "Hei sob, hargai sedikit dong istriku," membuat Fadil duduk tegak lagi. Maaf, kebiasaan soalnya," kata Fadil sedikit malu. "Oh iya, saya Fadil, sohib sekaligus orang kepercayaan Ethan," kata Fadil. "Saya Kak Ralin, panggil Ralin saja," kata Ralin. Ethan yang sedang berbicara dengan Fadil saat Ralin ingin ke belakang. "Ethan, kamar mandi sebelah mana?" tanya Ralin. "Ada apa?" tanya Fadil. "Kamar mandi, di sana ada kamar mandi," kata Ethan menunjuk satu pintu pojok di ruangan. "Itu dalam perbaikan, adanya di luar ruangan ini," kata Fadil. "Aku antar?" tanya Ethan. "Nggak usah, beritahu saja kemana aku akan jalan gitu," kata Ralin. "Keluar dari pintu ini langsung belok kanan, lurus lalu belok kiri. Udah di situ kamar mandinya," kata Ethan. "Oke, aku ke kamar mandi dulu ya," kata Ralin. "Tan, aku balik dulu ya, mau istirahat. Capek aku dari Jakarta, Semarang langsung meluncur ke sini," kata Fadil. Oke, makasih ya," kata Fatan.
Fadil keluar dari ruangan. Ralin segera keluar dari ruangan itu dan menuju kamar mandi yang berada di tidak jauh dari ruangan Ethan. Terpaksa memakai kamar mandi di luar ruangan karena kamar mandi dalam ruangan masih dalam perbaikan. Selesai dari kamar mandi, Ralin kembali ke ruangan di mana Ethan menunggu. Baju Ralin sedikit basah karena terciprat air saat cuci tangan tadi. Ralin tidak sengaja menabrak tong berisi air. "Aduh," rintik Ralin. "Maaf Bu, saya tidak sengaja," kata Ralin sambil menunduk membantu membereskan barang yang terjajar. "Sudah Nyonya, gak apa-apa, biar saya bereskan," kata cleaning service. "Tidak apa Bu, saya tidak," katanya terhenti saat melihat cleaning service itu dan sedikit berjalan mundur. Begitu pula dengan cleaning service itu. Tercengang saat melihat gadis cantik di depannya dengan pakaian mahal melekat di badannya. Tiba-tiba, sakit!" Bersambung. Kira-kira Ralin kenapa ya? Kok berteriak kesakitan? Penasaran? Tunggu di kelanjutannya episode 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.